Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan memberikan tips ya. Tips dari pertanyaan yang paling sering masuk. Pertanyaan paling sering masuknya itu penyebab. Nah, penyebab. Apa penyebab? Penyebab. Apa penyebab suatu kerusakan sancin? Penyebabnya pertama, penyebabnya ketidakpahaman kita terhadap mesin sancin ini. Yang kedua, kita memang kurang peduli dengan mesin yang kita gunakan, atau teman kerja kita ini kita tidak peduli sama dia. Itu penyebab kerusakan. Penyebab secara general ya, nanti saya coba paparkan dengan bahasa saya sendiri ya, semoga teman-teman bisa mengerti. Ini bahasanya orang Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir, seperti ini ya, suara bahasa sehari-harinya. Nah, jadi kenapa saya bilang tadi itu penyebabnya itu karena ketidakpahaman kita ya. Ketidakpahaman itu karena seperti ini ya teman-teman. Coba teman-teman pahami ya, mesin sancinnya ini apa-apa fungsinya, kira-kira teman-teman tahu semua atau enggak gitu. Nah, dari situ kita bisa nilai bagaimana pemahaman kita terhadap mesin sancin itu. Nah, pemahaman itu didapat dari mana? Nah, pemahaman itu didapat dari pengetahuan kita, atau kita belajar dari pengalaman, atau kita belajar dari grup-grup. Nah, itu kita akan dapatkan pemahamannya. Ini kebetulannya ada Google Map lewat nih. Nah, saya foto juga Google Mapnya. Nah, jadinya pemahaman tadi itu seperti itu ya. Jadi kita tuh masih sering kurang mengerti ya. Nah, ini saya berbicara tentang diri saya sendiri juga dulu ya. Saya awal pakai sancin juga saya asal pakai setiap hari, kerja jadi rusak. Setiap hari misalnya contoh pendapatan 50.000 pendapatan. Contohnya awal buka kan saya kan masih pakai mesin ini ya. Yang ini yang terpal hijau nih, karena sekarang dipakai adik saya untuk buka cucian motor sendiri. Saya masih pakai itu rusaknya minta ampun, astagfirullah. Pokoknya hampir setiap hari kerusakan teman-teman ya. Kerusakannya apa? Pertama, selang, dia deret aja itu, selang pecah, terus apalagi selang pecah, lanjut silnya jebol di sini ya, sil piston sama rembes-rembes di sini. Itu semua penyebabnya itu, atau hasilnya ya. Nah, jadi hasil dari ketidakpahaman saya tuh mau ngerawat juga bingung dari mana dapat referensinya. Itu kan enggak ada dulu ya, di YouTube itu kurang, masih sekitar tahun 2018 ya awal buka, itu masih pakai mesin yang tadi itu. Nah, jadi disitu modalnya, ibaratnya modal utama juga itu, kalau kita membuka steam motor ini jangan cuma mesin sama lahan sama apa, tapi juga pemahamannya, ilmu kita tentang mesin ini. Mesin ini sancinnya sama sih ibaratnya seperti mesin-mesin lain ya. Contohnya kayak mobil, motor itu semua butuh perawatan. Nah, di situ karena memang kalau motor kan ibaratnya ada dealer resmi apa kan, jadi enak ya, servis bawa banyak. Nah, untuk sancin ini memang masih jarang teman-teman. Saya juga sering ngalami ibaratnya kesusahan apa kalau lagi rusak, apa penyebabnya. Nah, kalau zaman sekarang tuh sudah enak ya, tinggal cari di YouTube, cek keluar. Kalau zaman dulu itu waduh susahnya minta ampun, kita tanya ke tetangga misalnya pencucian juga sama-sama enggak tahu, atau mereka memang sengaja menutup-nutupi kan supaya misalnya mesin kita begitu terus. Nah, itu sekedar ya cerita ya. Nah, jadinya ketidaktahuan tadi kita itu, pertama kalau teman-teman ingin tahu itu, pertama belajar maksudnya fungsi sancin itu apa, kapasitasnya berapa, terus perawatannya seperti apa. Lanjutnya kalau sudah itu pahami gitu ya, setiap fungsi dari part-part yang ada. Memang sih agak susah ya, tapi butuh waktu. Memang tidak mungkin langsung sehari nonton YouTube langsung selesai semua, enggak. Nah, jadinya ini apa benda ini, apa ini di sini, apa diisi. Nah, itu teman-teman harus tahu. Cari di YouTube apa banyak. Kalau kurang di YouTube referensinya itu cari di grup Facebook ya, biasa banyak tuh pengusaha cuci motor, mobil itu ada di grup Facebook. Nah, yang tadi kan sudah ketidaktahuan, ini saya campur penjelasannya. Yang ketidaktahuan kita yang kedua, kita itu, saya juga sih dulu ya, maksudnya kurang peduli ya. Saya pikir beli bensin sudah, beli solar sudah. Ternyata ini ada perawatan beginian ini. Ini dirawat mesin ini
Jadi kita itu harus peduli, dia dirawat, oli diganti, terus tekanannya itu kan tekanan masuk dalam perawatan juga ya. Mesin dijaga dalam kondisi bersih. Contohnya kalau kotor ya, misalnya kena pasir tersimbur pasir pas kita nyuci kan kesiram apa masuk di sini ini kan piston di bawah ya. Ini sebetulnya ada tutupnya tapi sengaja saya lepas ya karena kan di dalam kerangkeng ya. Nah, ini saya buat rolling gini ya. Apa sliding ya. Nah, saya buat itu jadi jarang kena air di situ atau kena pasir. Tapi ini setiap berapa hari saya bersihkan lagi nih. Tadi masih malas membersihkannya. Ini bersihkan semua ini. Nah, ini dibersihkan jadi itu teman-temannya bersihkan. Jadi contohnya saya kasih sedikit gambaran ya. Misalnya mesin ini kotor, ada masuk apa namanya pasir ke sini kan tadi kan. Mungkin teman-teman ada yang ininya masih ya. Kalau saya kan sudah saya lepas. Ini contohnya aja ya. Contohnya misalnya ada masuk pasir ke situ, digesek, digerus. Nah, baret pistonnya baret. Piston baret. Nah, sudah piston baret itu pasti lama kelamaan silnya juga ikut baret karena dia kan ikutin alurnya kan. Setelah ikut alur baret itu pasti sudah di bawah sini merembes keluar air. Nah, itu. Jadi kita di situ harus peduli, mesin ini kita jaga, kita tutup, kita rawat baik karena dia teman kita bekerja seandainya ini tidak ada mesin sanci ini dibuat kayak apa cara kita nyuci gitu, masa pakai ember masih kan. Nah, karena memang sama juga tekanannya itu masuk, saya kategorikan masuk dalam perawatan ya untuk tekanan. Karena apa, tekanan ini kan sanci ini sudah jelas di tekanannya, kalau mau enak mau awet itu main di 40 bar aja. Tapi kalau misalnya teman-teman pintar ngerawat apa jago utak-atik sanggup ibaratnya kalau ada kerusakan cepat tidak bingung apa biar sampai 100 bar seandainya bisa ya tidak masalah. Saya kan kalau makanya ini di 60 bar ya, kadang 60 bar 50 bar tuh aja saya mainkannya. Jadi karena kan saya alhamdulillah sedikit ada pemahaman ya, jadi saya kalau ada trouble cepat saya perbaiki. Bisa intinya kalau teman-teman mau seperti itu teman-teman harus pahami jangan sampai ada kerusakan alat beli seal ini kalau salah ini 50.000 silnya Sanchin 30. Kalau yang punya saya ini Sanchin 45 di dalam sini itu 75.000 satu setnya sealnya. Tapi kalau teman-teman sudah paham mesin nanti ya Sanchin ini sudah paham dia itu seal itu hanya beberapa aja yang berguna buat teman-teman, yang lainnya bisa dibuat sendiri dia kalin. Nah, itu enaknya kalau kita paham teman-temannya, kita peduli sama mesin kita. Nah, sama kayak bahan bakar, kasihlah yang bagus-bagus biar dumping ini saya pakaikan Dexlite nih ya. Dexlite sekitar 17.000 harganya di sini. Karena saya sayang sama mesin saya, dia yang bantu saya kerja kan ya, seperti teman-temannya. Jangan mau ibaratnya tidak mau merawat, hanya mau memakai aja ya. Itu pasti penyebab dari suatu kerusakan mesin, penyebab utama ya. Contohnya begini, orang bilang alat berat itu kuat ya, ekskavator. Sebetulnya ekskavator itu tidak kuat juga teman-teman. Saya tidak ada namanya perawatan maintenance-nya. Jadinya kalau kita beli kayak ekskavator itu keluar dari perusahaan penjualan gitu ya, itu pasti ada perawatan after sales-nya. Berapa HM dia ganti lagi oli, ganti oli hidrolik, ganti full filternya, semua seperti itu. Sanci juga seperti itu teman-teman. Nah, jadi modalnya tadi saya bilang tuh pengetahuan juga penting. Jangan sampai ibaratnya kayak saya alami dulu kerja 2 hari 3 hari untuk beli untuk beli seal aja. Nah, itu penyebab saya dulu hampir ibaratnya malas juga nyuci lah. Tidak ada yang bisa ditabung hitungannya gitu kan. Tapi berjalan dengan waktu alhamdulillah ya teman-teman, saya sampai sekarang aja masih terus belajar teman-temannya. Saya belajar dari YouTube, dari grup-grup pencucian. Intinya kalau kita mau mencari ilmu itu jangan malu, jangan kita merasa paling pintar, paling hebat jangan. Kita harus ibaratnya harus mau menerima saran-saran dari orang. Nah, itu teman-teman. Jadinya insya Allah kalau teman-teman paham, jadi di sini saya secara umum tadi ya, kalau misalnya penyebabnya itu agar bisa teratasi buat teman-teman untuk mesinnya tidak sering bermasalah, itu dipelajari mesinnya, disayangi mesinnya, maksudnya dirawat, karena itu teman kerja kita kan mesin ini. Jangan sampai ibaratnya kita asal ada oli asal ada bensin, ada solar, kita langsung hidupkan, kita kerja sampai tidak pernah kita rawat. Yang ininya jangan tidak pernah kita putar setiap hari, kan harus diputar teman-teman. Contohnya saya diputar biar grease itu turun ke bawah ya. Oke teman-teman ya, segitulah ibaratnya
saya rangkum seluruhnya teman-temannya, agar teman-teman itu juga bisa tidak bergantung pada orang gitu. Nah, jika ada kerusakan dari mesinnya, dan teman-teman juga bisa membuka wawasan dirinya, mengeksplor, agar bisa memahami bagaimana perawatan dari mesin sancin atau mesin door smear, mesin steam ya, macam-macam ya daerahnya. Namanya di setiap daerah itu pasti berbeda-beda. Ya sekian teman-teman ya, jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Tujuan saya hanyalah untuk saling berbagi ilmu. Nah buat teman-teman yang sudah subscribe itu terima kasih ya. Saya juga nggak ngejar subscribe-nya, yang penting di setiap video saya juga nggak pernah bilang subscribe itu, saya enggak, itu saya murni untuk berbagi ya, karena saya pernah mengalami baratnya susahnya mendapat ilmu itu. Begitu saya ada sedikit ilmu, saya coba untuk bagikan ke teman-teman. Nah semoga teman-teman juga nanti bisa berbagi ke yang lain, karena ilmu yang paling bermanfaat itu jika bisa kita berikan kepada orang lain dan bermanfaat. Oke teman-temannya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.